Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Sogok menyogok, korupsi dan perampokan uang negara tidak sedikit terjadi sekarang ini. Walaupun mereka mengaku beragama Islam, mengaku sarjana, tapi ada sesuatu yang kurang di dalamnya, yakni jiwa sufi. Kalaulah masyarakat umum, kalaulah masyarakat banyak seluruh Indonesia, terutama wakil-wakil rakyat, pengusaha, dia mempunyai sifat sufi, tak perlu menjadi orang sufi, sifatnya saja, sifat sufi, merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan terjadi korupsi di Indonesia. Sangat memalukan seperti kita dengar ini. Kita ulangi lagi, hadis Nabi mengatakan la'anallahu ar-rasi wal murtasi wallazi yamsi bainahuma. Sangat dikutuk oleh Allah penyogok, penerima sogok dan menjadi perantara sogok. Hadis yang kedua menyatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Penyogok, penerima sogok masuk neraka. Nah, ini kita dengarkan. Bagaimana? 25. Wah, gila ya. Uang segitu banyaknya dibagi-bagikan ke rakyat, enak tuh. Masya Allah. Inilah penampakan uang 11,8 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi crude palm oil yang melibatkan 5 perusahaan ternama, yaitu PT Multimas Ngabati Asahan, PT Multimas Ngabati Sulawesi, PT Singar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi, dan PT Wilmar Nabati. Kelima perusahaan itu terbukti melakukan kerjasama tindakan korupsi sejak tahun 2022 hingga 2025. Wah, gila ya. Uang segitu banyaknya dibagi-bagikan ke rakyat, enak tuh. Ya, ulangi sekali lagi supaya nampak oleh kita. Wow. Inilah penampakan uang 11,8 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi crude palm oil yang melibatkan 5 perusahaan ternama, yaitu PT Multimas Ngabati Asahan, PT Multimas Ngabati Sulawesi, PT Singar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi, dan PT Wilmar Nabati. Kelima perusahaan itu terbukti melakukan kerjasama tindakan korupsi sejak tahun 2022 hingga 2025. Wah, gila ya. Uang segitu banyaknya dibagi-bagikan ke rakyat, enak tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini berita yang pertama, berita tentang korupsi 11 triliun oleh perusahaan-perusahaan yang dahulunya terpercaya di Indonesia. Nah, kita dengarkan berita yang kedua. Apa yang kedua berita terjadi? Ini adalah KASEM, rudal balistik jarak menengah buatan Iran baru saja digunakan Iran untuk menggempur Israel. Dengan jangkauan lebih dari 1.200 km, kecepatan tinggi, dan sistem panduan optik presisi, KASEM mampu menembus pertahanan paling canggih termasuk Iron Dome. Dalam serangan terbaru, rudal ini meluncur akurat dan cepat, mengecoh radar, dan membuat sistem pertahanan kewalahan. Apakah ini tanda era baru senjata presisi Iran? Dunia sedang mengawasi dan Israel terguncang. Iran, please stop. We are destroyed. Our homes are gone. People are suffering. Please end this war. Tolonglah Iran. Stop. Kami mohon maaf. Maafkanlah kami. Iran, silakan stop. Kamu menang, kami kalah. You lose, we lose. Kami kalah. You winner. Wine, kamulah pemenangnya. Stop Iran, katanya. Please stop the attacks. Half of Israel is gone. We surrender. Just stop this destruction. Kami menyerah. Kami menyerah. Stop. Berhenti. Iran, jangan lagi bom kami. Hey Israel, hey. Just so you know, Iran has a right to defend itself.
You guys illegally attacked them first. You attacked residential areas, apartment buildings, neighborhoods. You attacked those areas first. And now we're whining and crying and telling the world to not be quiet when they do it back? That we need to stand up for Israel? You did it first. You asked for it. Kalian memulai Israel. Israelis understand that too. Israelis, you guys live in a literal war Kalian yang memulai. and you guys are attacked from so many different people, from so many different sides, and I just don't understand why you don't blame your own government for it. Masya Allah. Why do you not blame your own government for acting out crazy, Crazy, gila-gilaan. you guys in danger? Okay? Bahaya. And I don't understand why the U.S. military is helping you guys constantly defend yourself. I wish we would stop doing that. All you guys do is suck our resources. Okay. And I don't understand why we live in the age of the internet. You guys can't twist the narrative like you used to be able to in the early 2000s, 90s, 80s, 70s. Itu dia You guys berita can't twist ketiga. the narrative anymore because Nah, sekarang kita lihat pula berita keempat. everything that happens now. Nah, apa yang terjadi? Wah, kembali ke tanah air. Ada lagu baru. Masya Allah, selang-seling beritanya. Selang-seling. Ini berita keempat. Wih, irama padang pasir pula. Ya Allah, kita dengarkan. Pejabat tinggi negara dari MK hingga KPK, semua melanggar etika, melawan hukum negara. Masya Allah. Kami rakyat Indonesia suka sandiwara, Masya Allah. apalagi modal dusta demi rakyat bangsa negara. Pejabat tinggi negara dari MK hingga KPK. Oke, cukup demikian. Itulah berita yang kelima yang kita ambil pada pagi hari ini. Nah, kita dengarkan berita selanjutnya. Ya Allah, apa berita selanjutnya nih? Wah, ini Irak, bom pelabuhan milik Israel. Kok Irak? Biasanya Iran. Masya Allah. Nah, kita dengarkan pula lah, namanya berita. Nanti kita analisis. Kita tidak menafsirkan. Ya, berita. Oh, itu nampak bendera Israel. Jadi Iran menggempur, Irak juga ikut menggempur ke Israel. Yaman juga ikut menggempur. Masya Allah. Nih luar biasa. Mari kita dukung Iran agar menang bisa perang dunia yang ketiga. Kata berita ini, bukan kata saya. Nah, Masya Allah. Itu berita yang ke-6. Sekarang kita buka berita yang kelima, yang ke-7. Tadi berita yang ke-6 sudah. Nah, apa yang terjadi? Masya Allah. Ini apa ini? Oh, wisata ke luar negeri. Oh, ini Malaysia ini. Menara Kembar. Oh, kisah wisata ke Menara Kembar. Ya, begitulah. Orang-orang berduit bisa saja. Oke, berita wisata sekarang ini kurang menarik karena kurang aman. Kita cari berita yang lain. Berita yang ke-8. Katanya mahal sampai 15 miliar, kok patungnya kardus? Oh, ada patung. Itu seni modern, mahal itu konsepnya, bukan fisik. Masya Allah. Kenapa bisa bebas, Pak? Karena dompet saya lebih tebal daripada moral yang tersisa, makanya saya bebas tanpa rasa dosa. Kenapa Anda korupsi, Pak? Karena gaji halal gak cukup buat gaya hidup haram, Mbak. Apakah benar, Pak, kasus Ranmor sulit diatasi? Selama ada uang pelicin sih mudah aja, tapi kalau gak ada ya diikhlaskan aja motornya. Suami ibu korup. Nah, begitulah sepintas lalu. Bagaimana aku tak naik taksi karena di angkot banyak yang nakal. Bagaimana aku tidak melakukan korupsi karena jumlah gajiku tidak masuk akal. Itu pantun tahun 70 dan tahun 80. Tahun 80-an. 1970,
80-an. Kalau sekarang, berbeda lagi pantunnya. Masya Allah. Sih loh. Yang penting saya nggak hidup susah, urusan dosa kan bisa istighfar nanti. Masya Allah. Jadi kalau dulu, begitu. Kalau sekarang pantunnya lain lagi. Bagaimana aku tidak naik taksi karena di angkot banyak yang nakal. Aku akan tetap melakukan korupsi walaupun uangku berkapal-kapal. Nah, berkapal-kapal uangnya masih tetap juga. Kenapa itu? Rakus. Itu yang dikatakan oleh hadis Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyat hatta yukazziba ar-rajulu wa yahlif fa idza kana dzalika zamanun fa 'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah ila ainal mihrab ya Rasulullah? Qala Rasulullah ila Allah Ta'ala ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku, kata Rasulullah, di mana manusia belum merasa bahagia sebelum mereka melakukan perbuatan maksiat, sehingga mereka mudahnya berdusta, mudahnya bersumpah. Jadi kenapa mereka sudah punya kekayaan kok bisa melakukan maksiat? Karena rakus, tidak punya jiwa akhlakul karimah, tak punya jiwa sufi. Boleh kita tidak pernah belajar sufi, tapi halusnya jiwa kita seperti orang sufi. Nah, itulah yang diamalkan sekarang nampaknya oleh saudara-saudara kita yang salafi. Mereka tidak mau mengatakan mereka itu orang sufi, tapi lihatlah pakaian mereka, lihat jenggot mereka, pakaian sederhana. Itu sebetulnya sudah mengandung nilai-nilai sufi di dalamnya. Tapi mereka bukan orang sufi, orang yang meresapi ajaran agama dengan kesederhanaan. Mereka pasti tidak mau dengan korupsi, tidak mau. Tidak ada orang yang seorang salafi yang korupsi. Masya Allah, walaupun saya bukan orang salafi, tapi dari segi sufinya, dari segi kedalaman ilmunya, dari segi kesederhanaan dalam berpakaian, ini betul-betul sangat mengagumkan. Yang menjadi halangan sedikit, terlalu banyak bicara bid'ah-bid'ah, itu saja. Nah, lanjut kita dengarkan. Jadi nanti kalian harus bilang di depan media kalau pertambangan di sini tidak benar ya. Oke? Ya. Ya Bapak, tenang saja. Pokoknya tidak ada tambang di sini. Kata-kata hari ini, Dan. Uang memang tidak dibawa mati, tapi bisa batalin hukuman mati. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu berita yang ke-8. Yang ke-9. Teman-teman di kantor NSGP KL. Sekarang ramai teman-teman. Kondisi di hari Jumat ini di 28 Februari 2025. Datang dari rekan-rekan dari berbagai negara, teman. Dari berbagai negara. Hari ini teman bisa lihat nih, ramai sekali. Nah, itu kisah wisata dari berbagai negara ke Indonesia. Adanya restoran baru yang muslim. Nah, sekarang kita berita yang ke-9. Apa terjadi? Berita yang ke-9. Masya Allah. Wah. Nah, suaranya tidak kedengaran. Berita yang ke-9. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini suaranya kurang jelas. Kita skip saja, masuk berita yang ke-10 terakhir. Ini belum juga berita 10. Yang ke-11. Ya pemirsa, Universitas Lancang Kuning sama KSPSI Riau. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara bergajah. Malam ini kami hadir
menghadirkan sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Ini dia pilihan. Terekam oleh mata kamera dan saksi mata di lapangan. Terakhir yang terbagus. Namun sulit dijelaskan oleh nalar dan logika manusia. Kebakaran dahsyat melanda wilayah Israel. Bermula dari hutan-hutan yang menghitam terbakar, lalu menjalar ke kota-kota besar, dan mencapai fasilitas militer. Masya Allah. Namun yang paling mencengangkan bukanlah hanya soal api yang melahap, melainkan kemunculan kawanan gajah liar dan burung-burung raksasa yang turun dari langit, membawa api menyala di cakarnya, menyerbu markas militer Israel, dan menghancurkannya tanpa perlawanan berarti. Para tentara dan petugas pemadam kebakaran dibuat tak berdaya, tak hanya oleh panasnya api, tapi juga oleh makhluk-makhluk misterius yang menyerbu dengan kekuatan di luar nalar manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berita ini mengingatkan kita ayat Al-Quran mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ada burung-burung yang membawa api di kakinya, cengkeramannya, dan kemudian ada ashabil fil, ada pula tentara gajah. Tapi gajah yang sekali ini ke Israel malah merobohkan hambatan-hambatan, dinding-dinding, pagar-pagar Israel yang menyekat selama ini antara Israel dan Palestina. Masya Allah, inilah berita terakhir, kita simak sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gajah-gajah merobohkan pagar besi, menerjang barak, dan meluluh lantakkan kendaraan tempur. Saat bersamaan, burung-burung raksasa di langit menjatuhkan bola-bola api, membuat pangkalan militer hangus dalam hitungan menit. Masya Allah. Apakah ini fenomena alam yang belum terungkap? Ataukah ini adalah pesan yang dikirim oleh kekuatan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari sekadar manusia senjata, sebuah peringatan yang tak bisa ditangkis oleh senapan, rudal, atau teknologi canggih. Karena ini datang bukan dari bumi semata, tapi mungkin dari langit, dari alam, atau dari sesuatu yang selama ini kita abaikan. Simak kisah lengkapnya dan bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar dan saksikan bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan mengerikan yang membuat seluruh dunia menahan napas. Israel terbakar hebat. Gajah liar dan burung raksasa serbu markas militer. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 10 berita yang kita kemas pagi hari ini, yang semuanya memberikan pelajaran kepada kita. Janganlah berbuat kejelekan, kejahatan. Kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya berbuatlah kebaikan. Kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain, kita juga yang akan menerima kebaikan itu. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.